Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang cewek bernama Casey yang diam-diam naksir pada satu teman kelasnya yang merupakan bintang olahraga sekolah bernama Ben. Namun karena Ben bukan tipe pria yang pekaan, dia malah bersikap acuh tak acuh saat Casey mengajak Ben untuk pulang bareng. Hey. No, I haven't looked at the text. Please phone Case. Setibanya di rumah, Casey mendapati adiknya yang bernama Sam masih terjaga akibat menunggu sang ibu pulang kerja. Karena Sam hanya bisa tidur jika memeluk boneka beruang kesayangan sambil dinyanyikan lagu Nina Bobo. Casey pun terpaksa membacakan dongeng agar adiknya cepat tidur. Keesokan paginya, netizen tiba-tiba digegerkan dengan sebuah tayangan viral tentang kemunculan pesawat luar angkasa yang terbang sangat rendah melewati wilayah Amerika menuju Ohio. Pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan jangan terlalu dekat dengan pesawat itu, karena pihak NASA akan mencoba melakukan kontak dengan objek tak dikenal tersebut. 10 hari sejak kemunculan pesawat alien tersebut atau netizen menyebutnya dengan The Others, pihak NASA belum mendapat respon atau sinyal apapun yang membuat mereka kebingungan dalam mengambil tindakan. Satu persatu warga di sekitar TKP mulai pindah karena merasa tidak aman dan memilih pergi menjauhi pesawat alien itu. Tepat ketika tengah hari menjelang terjadi fenomena aneh saat The Others akhirnya menunjukkan pergerakan dengan memancarkan sinyal elektromagnetik mematikan benda elektronik seperti ponsel, listrik, mesin laptop, kendaraan, dan lain sebagainya, hingga membuat sistem daya di dunia mengalami lumpuh total. Tak ada mesin, tak ada listrik, tak ada lagi air yang mengaliri setiap rumah dan tidak ada yang tahu kapan fenomena mengerikan ini akan berakhir. Bahkan setelah melumpuhkan seluruh sistem daya, The Others kembali melakukan gelombang serangan kedua dengan menembakkan benda asing ke tengah lautan hingga menyebabkan tsunami hebat di berbagai penjuru dunia. Selang beberapa hari pasca serangan terakhir tersebut, The Others kembali melakukan serangan gelombang ketiga dengan cara menyebarkan sebuah virus yang mematikan. Sebagian orang bertahan dan sebagian lagi tidak, termasuk salah satunya Ibu Casey yang harus tewas setelah terpapar virusnya. Masih belum diketahui apa tujuan The Others melakukan ini semua, karena jika tujuan mereka ingin merusak, mungkin sejak awal harusnya sudah dihancurkan saja. Sehingga sang ayah berasumsi bahwa para alien ini memang membutuhkan sumber daya planet bumi dengan melenyapkan umat manusia terlebih dahulu. Entah apa yang terjadi pada pemerintah, tapi sejak fenomena gelombang bencana kedua, tak ada satupun dari mereka datang melakukan evakuasi. Namun menurut kabar yang beredar, ada sebuah kamp pengungsian bagi siapa saja yang membutuhkan tempat tinggal dan makanan gratis. Sehingga sang ayah mengajak AC dan adiknya untuk pergi ke sana. Dan inilah lokasi kamp pengungsiannya. Sudah ada sekitar 200 penyintas yang lebih dulu tiba di sana. Setelah si ketua menunjukkan beberapa tempat seperti kamar mandi, dapur, dan tempat tidur, sang ayah mengajak Casey ke belakang dan memberinya sepucuk pistol karena dalam kondisi seperti ini siapa saja bisa berbuat nekat demi mencari sesuap nasi. Keesokannya, saat Casey dan penyintas lain sedang menyiapkan sarapan pagi, mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa mobil militer yang entah bagaimana mesinnya bisa menyala, di mana kolonel bernama Faust menjelaskan bahwa mereka sengaja mencari para penyintas yang masih bertahan untuk dievakuasi ke daerah pangkalan udara militer. It's about time. Karena bus yang militer miliki jumlahnya sangat terbatas, Faust pun meminta semua orang tua berkumpul di aula untuk diberikan pengerahan. Sedangkan anak-anak dan remaja, termasuk Casey, terlihat sudah naik bus dan akan diangkut lebih dulu. Namun karena Sam lupa membawa boneka beruang kesayangannya, Casey mau tidak mau harus turun dan kembali ke tenda, tepat saat busnya keburu pergi dari sana.
Di situ Voss menjelaskan bahwa The Others sudah turun ke bumi dan mulai melakukan serangan gelombang keempat. Tidak seperti gelombang sebelumnya, para alien atau The Others ternyata berbentuk seperti parasit yang bisa masuk dan mengendalikan tubuh manusia, memburu dan menghabisi satu persatu para penyintas. Bahkan saat ini salah satu dari orang dua bisa saja adalah bagian dari The Others. They are moving among us. Dari apa yang ilmuwan dan militer temukan, The Others hanya menyerang tubuh orang dewasa karena dipercaya bisa menahan pertumbuhan sel mereka. Sehingga demi menjaga penyebaran dan memusnahkan parasitnya, para orang tua akan dibawa ke tempat karantina khusus untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan ya, salah satu warga yang keberatan pun langsung menodongkan pistol dan memaksa keluarga di sana, disusul dengan warga lain yang juga sama-sama ingin pergi. Merasa ada yang janggal, sang ayah diam-diam memberikan isyarat agar Casey segera kabur, tepat saat Voss menyuruh tentara menghabisi mereka semua. Dan sungguh, betapa kejamnya Voss saat memusnahkan semua orang tanpa memastikan dulu apakah mereka sudah terpapar parasitnya atau belum. Tersisa Casey yang lari tunggang-langgang ke dalam hutan. Dia begitu dibuat terpukul setelah menyadari bahwa kini dia benar-benar harus bertahan seorang diri. Singkat cerita, malam pun tiba. Disinilah Casey sekarang berkumpul bersama anak lain termasuk Ben yang juga sudah tiba lebih dulu di pangkalan militer. Dikira ada kamp pengungsian dan penyintas selamat. Lain halnya, Voss ternyata sudah berbohong, karena semua yang datang kemari hanya anak-anak dan remaja usia tangguh. Wait for your number to be called. Stand in the red circle. Faktanya militer bermaksud menjadikan anak-anak ini sebagai prajurit untuk melawan para alien. Ben pun disuntikkan alat pelacak pada leher bagian belakang agar markas mudah mengawasinya. Ditunjukkan kacamata khusus yang bisa membedakan seseorang sudah terpapar parasit atau belum, demi mempermudah mereka menyelesaikan misi. Disinilah kita akhirnya akan diperlihatkan dengan pembentukan alien atau parasit yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Mirip seperti gurita, namun badannya menyerupai undur-undur dan menempel pada otak manusia. Orang yang sudah terpapar tidak lagi punya kendali atas dirinya, dan satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan menembak kepalanya. Whatever it takes to... Beberapa pekan berada di pangkalan militer, seperti inilah keadaan Sam dan anak-anak lainnya. Sekarang dibentuk menjadi pribadi yang keras dan siap tempur dalam segala medan. Voss menjelaskan jika The Others sedang bersiap melakukan serangan terakhir alias gelombang kelima, meski belum diketahui seperti apa bentuk serangannya. I'm going to tell you some things I know. Demi mencegah The Others menguasai planet bumi dan melenyapkan populasi umat manusia, anak-anak ini dilatih dengan porsi yang sama beratnya dengan latihan militer. Didoktrin agar fokus hanya pada satu tujuan, yaitu memusnahkan para alien. Termasuk rutin melakukan simulasi perang setiap hari. Kembali pada Casey, yang mampir ke toko terbengkalai untuk mencari stok makanan. Hingga tak lama terdengar suara minta tolong dari seorang pria bersenjata sedang terluka parah. Namun karena si pria tak kunjung mengeluarkan tangannya, Casey yang melihat kilatan cahaya metal dari balik saku jaketnya pun sekonyong-konyong menembakkannya karena dianggap menunjukkan sepucuk pistol. Dan betapa menyesalnya Casey saat baru mengetahui jika yang terselip di saku jaket si pria hanyalah sebuah kalung leontin. Entah siapa yang sudah melukainya. Casey pun kembali melanjutkan perjalanan yang kali ini menemukan puntung rokok yang masih menyala, disusul dengan beberapa mayat tertembak di tengah jalan, termasuk drone pengintai yang diduga milik The Others. Dan tiba-tiba, disinilah Casey sekarang, terbangun di rumah asing dengan luka tembak pada bagian paha, di mana si penghuni yang bernama Evan menjelaskan bahwa Casey ditemukan pingsan di pinggir jalan. Ia juga menambahkan, jika berkeliaran seorang diri bukanlah ide yang bagus. Karena selain pasukan parasit manusia, The Others juga menyebarkan drone pengintai untuk memburu para penyintas. Why?
Meski sudah dijelaskan bahaya kondisi di luar dan menyuruh Casey istirahat sampai tenaganya pulih, ia tetap pada tujuannya, yaitu pergi ke pangkalan militer untuk menyelamatkan sang adik. Sehingga tak ada pilihan lain bagi Evan selain pergi menemani Casey sampai adiknya ditemukan. Fine, but I will get you there. Kembali ke pangkalan militer, saat Sam, Ben, dan anggota lain kedatangan personal pindahan yang bernama Ranger. Di balik kecantikan dan badan proporsionalnya, ia dikenal sebagai prajurit paling kejam dan brutal di kesatuan elit terbukti. Saat Ranger tidak segan-segan menghajar teman Ben yang jelalatan. Tak lama Ben pun dipanggil ke ruang utama untuk menemui Voss yang menjelaskan jika saat ini gelombang serangan kelima sudah dimulai. Setelah menguasai hampir 60% populasi umat manusia, kini The Others akan melakukan invasi besar-besaran dengan melenyapkan para penyintas yang masih hidup. A full-on invasion. Here, I want to show you something. Karena The Others menggunakan tubuh manusia untuk menyamarkan diri, satu-satunya cara mengalahkan mereka adalah dengan kacamata canggih yang sudah dikembangkan. Selain memiliki night vision yang baik, kacamata ini juga didesain dengan scanning otomatis yang dapat mempermudah para prajurit untuk membedakan mana lawan, mana teman. Saat sedang bersiap itulah, Sam curhat jika dirinya terlalu takut untuk ikut dalam pertempuran. Tak ingin anak sebocil ini mati konyol di medan perang, Ben pun berbohong jika dia mendadak menceret saat akan berangkat, sehingga mereka yang sudah naik helikopter terpaksa meninggalkannya di pangkalan seorang diri. Setibanya di lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya The Others, Sam dan anak-anak pun pergi memutari gedung untuk melakukan serangan dari belakang. Benar apa kata Voss tentang kacamata canggih ini, karena begitu sensornya dinyalakan, mereka bisa dengan mudah menembaki para alien. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak, mereka pun masuk ke dalam bis kosong dan mencari kayu sebagai tempat berlindung. Namun hal itu tak berlangsung lama, setelah para alien berhasil maju dan menembak jatuh salah satu anggota tim, sehingga Ranger akan turun untuk mengalihkan perhatian. Beruntung Ben CS berhasil kabur ke sebuah gedung kosong. Disinilah Ranger merasa ada yang janggal dengan misinya. Karena jika militer memang masih ada, kenapa tidak turun tangan langsung dan melibatkan anak-anak dalam misi berbahaya ini, yang ketika ia akan memundurkan diri sambil melepas pelacak di lehernya, tiba-tiba... I'm better out there on my own. You'll do the same. Put your guns down. Ya, betapa terkejutnya mereka semua saat kacamata mendeteksi Ranger sebagai salah satu dari The Others. Curiga jika Voss benar-benar menyembunyikan sesuatu, Ben pun melepas pelacak miliknya dan langsung terdeteksi sebagai alien juga. Sehingga sudah jelas bahwa kacamata ini hanyalah tipuan semata, bahkan alat pada leher yang katanya pelacak pun tidak lain adalah alat untuk menyamarkan penglihatan anak-anak. Green doesn't mean alien, green means human. What are you talking about? Sejak awal, target yang mereka anggap musuh atau The Others sebenarnya adalah manusia. Voss sengaja mengirim Ben dan timnya untuk menghabisi para penyintas yang masih tersisa. Satu-satunya alasan paling masuk akal kenapa Voss merekrut anak-anak adalah karena mereka mudah dikendalikan dan dimanipulasi. Karena The Others yang sebenarnya tidak lain adalah Voss itu sendiri. Sempat akan kabur, Ben baru ingat jika Sam kecil masih berada di pangkalan dan harus segera diselamatkan. Sementara Ranger akan mengamankan anggota lain ke tengah hutan, Ben akan memanggil bantuan dan melaporkan anggotanya tewas dalam pertempuran, berharap Voss mempercayai perkataannya. Kembali pada Casey dan Evan yang sudah setengah jalan, mereka memutuskan istirahat sejenak di tengah hutan. Evan bercerita jika dulu dirinya pernah ikut latihan militer namun karirnya harus kandas gara-gara kedatangan The Others. Sehingga sebagai kenang-kenangan ia pun mengajari Casey sedikit cara bertarung jarak dekat. Larut malam, Evan terlihat masih bangun sambil menjaga Casey, di mana hal tak terduga terjadi saat persembunyian mereka diketahui oleh dua tentara yang sedang berpatroli. Sementara Casey diminta pergi menyelamatkan diri, kita akan diperlihatkan dengan kemampuan bertarung Evan yang tidak biasa, saat ia kebal terhadap peluru bahkan melakukan self-healing dengan sangat cepat, termasuk terlalu kuat untuk ukuran seorang manusia normal.
Disinilah Evan akhirnya jujur bahwa ia bukanlah manusia melainkan The Others alias alien yang dikirim puluhan tahun lalu untuk mengamati planet bumi. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada yang namanya parasit. Apa yang terjadi pada Voss dan petinggi lain murni dikendalikan langsung oleh The Others. This isn't the first time the others have been here. I'm both. Pada akhirnya, terungkaplah bahwa serangan gelombang keempat adalah manipulasi pikiran dengan militer dan para petinggi lain sebagai targetnya. Disusul dengan serangan gelombang kelima, yaitu merekrut generasi muda untuk membasmi para penyintas yang masih tersisa, sampai akhirnya melakukan invasi untuk menguasai seluruh sumber daya planet bumi. Did you kill your family? A way to protect your genetic future. Jika Evan mau, sebenarnya sudah sejak lama, ia bisa saja menghabisi Casey. Namun setelah beberapa hari bersama, ia akhirnya terbawa suasana dan berniat untuk membelot dari The Others. Meskipun akhirnya umat manusia mungkin akan lenyap, tapi setidaknya Evan bisa membuat Casey bertemu dulu dengan adiknya. Cassie, please, just let me help you. Rencananya sendiri, Evan akan pergi duluan menyelinap lewat jalan belakang. Sementara untuk Casey, ia berpura-pura sebagai penyintas terluka agar bisa masuk ke pangkalan. Yang karena Casey terbilang masih remaja, tentara langsung membawanya ke ruang medis untuk dijadikan sebagai prajurit. Tetapi bersamaan dengan Casey yang berhasil menghabisi beberapa penjaga, kita akan dibawa pada Ben yang penyamarannya berhasil terbongkar, di mana Voss menyuruh tentara membawanya ke tempat eksekusi. Listrik tiba-tiba mati, disusul dengan CCTV yang mendeteksi adanya penyusup di pintu belakang. Dan tiba-tiba beruntung Ben berhasil lolos setelah ledakan barusan mengalihkan perhatian para penjaga. Ia berdua dengan Casey yang sama-sama sedang mencari keberadaan Sam. Ben memberitahu jika Voss sebentar lagi akan mengirim para bocil ke medan perang. Namun saat dalam perjalanan menuju bandara, muncul dua penjaga yang mencegat mereka berdua. Tetapi ya, itu adalah Evan yang berhasil masuk dan melumpuhkan para penjaga. Ia juga memberitahu bahwa markas ini sudah dipasangi bom waktu yang akan meledakkan beberapa menit lagi. Sehingga sebelum semuanya terlambat, mereka harus secepatnya keluar menjauh dari pangkalan. Setibanya di bandara, terdapat banyak sekali bocil sedang berbaris untuk naik ke pesawat mereka masing-masing. Beberapa saat mencari, akhirnya Casey berhasil menemukan Sam dan langsung membawanya pergi meninggalkan pangkalan. Namun masalah kembali muncul saat Voss sudah menunggu kedatangan mereka bertiga. Sehingga lolos dari kejaran Voss barusan, mereka kembali harus dibuat ketar-ketir saat pangkalan militernya mulai meledak hingga menimbulkan gempa di sekitarnya. Beruntung, Ranger datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan ketiganya dari ledakan. Entah apa yang terjadi selanjutnya pada Voss dan Evan, namun untuk saat ini, Casey dan para prajurit lain yang selamat bisa sedikit bernafas lega, karena mereka masih diberi kesempatan berkumpul bersama, meskipun tidak tahu akan bertahan sampai berapa lama.